Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula kata didatangkan, salam ta'zim pengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, spesial buat sahabat Hendrix yang sampai saat ini masih belum diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan, maka jangan berkecil hati. Saya akan menceritakan satu kisah yang sangat unik yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitunya satu kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria menikah pada umur 30 tahun dan istrinya berumur 20 tahun. Ternyata istri dari Nabi Zakaria mandul. Nabi Zakaria berdoa terus kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan seorang anak. Di tahun pertama berdoa, belum diberi. 10 tahun berlanjut, belum diberi. 20 tahun berdoa, masih belum diberi. Tahukah sahabat Hendrix, kapan Nabi Zakaria alaihissalam diberi? Nabi Zakaria diberi setelah 70 tahun berdoa. Berarti waktu umur Nabi Zakaria 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Maka pada saat itu Allah beri. Untuk menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha segalanya. Jangan sampai kita putus asa. Sahabat Hendrix, kita renungi ayatnya, yaitunya surah Maryam, surah yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم.
Sahabat Hendricks, dalam surah ini kita bisa mengambil satu ibrah, merenungi, mengikuti kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam dalam berdoa. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria dalam meminta kepada Allah? Nabi Zakaria berdoa sambil sembunyi-sembunyi. Ya Allah, karuniakanlah aku anak dari istriku yang sudah tua dan mandul ini. Dikatakan tadi sembunyi-sembunyi karena Nabi Zakaria takut pengikutnya mengetahui akan doa dari Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria takut kalau pengikutnya mengatakan Nabi Zakaria ini sudah gila. Karena mana mungkin dari wanita yang sudah tua dan mandul bisa mempunyai seorang anak. Seperti kita dengarkan tadi, pinta dari Nabi Zakaria di dalam ayat tadi adalah Qala Rabbi inni, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. Maksudnya adalah umur dari Nabi Zakaria kan sudah tua, 100 tahun. Washta'ala ra'su syayyiba, dan rambutku sudah putih semuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah putus asa dalam berdoa padamu ya Allah. Tetap saya akan minta, karena ini ibadah, kata Nabi Zakaria, saya akan tetap lakukan, saya akan tetap berdoa kepada Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya takut nanti kalau seandainya saya meninggal tidak ada lagi penerus. Wa kanat imraati aqira, dan kendala utamaku istriku aqir, artinya mandul. Fahabli min ladunka waliyya, tapi ya Allah, dari istriku yang mandul ini berilah aku anak. Lanjut pinta dari Nabi Zakaria, yarithuni, tujuannya agar bisa mewarisi aku. Wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi juga dari keluarga Yaqub. Maksudnya keluarga Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub nama lainnya Israel. Bani Israel artinya keturunan dari Nabi Israel. Semua nabi-nabi ini, termasuk Nabi Zakaria, adalah keturunan dari Bani Israel. Lanjut, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan anak itu anak yang baik. Sahabat Hendricks, sebelum saya melanjutkan ayat, perlu saya garis bawahi, kalau kita meminta doa kepada Allah yang Maha Pemurah, pastikan kita harus sabar dari garis start sampai akhir finish. Kalau kita sudah mengucapkan Allahumma ya Rabbi ya Allah, atau apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah ucapkan, kata ulama, kita sudah membuka garis start, dan berarti itu sudah ada garis finishnya. Asal syarat terpenuhi, kita akan sampai ke situ, insya Allah. Ambil pelajaran dari Nabi Zakaria yang berdoa terus-menerus kepada Allah. Dan ingat sahabat Hendricks, sebuah pelajaran juga dari Nabi Zakaria. Kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta satu doa, Allah tidak akan memberi satu, tapi Allah akan memberi plus, 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 plus. Asalkan kita sabar sampai ke garis finishnya. Perhatikan Nabi Zakaria alaihissalam yang meminta hanya satu anak saja, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala plus, 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 plus yang banyak sekali. Baik, kita lanjutkan ayat ketujuhnya. Ya Zakaria, Allah berfirman, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, ghulam, namanya Yahya, dan nama ini belum pernah ada sebelumnya. Dari ayat ini jelas, Nabi Zakaria yang awalnya hanya meminta seorang anak,
tapi diberi oleh Allah plus. Yang pertama diberi gulam, anak laki-laki. Yang kedua, ismuhu Yahya. Allah beri nama dari langit, yaitunya Yahya. Dan belum pernah ada nama Yahya sebelumnya. Itulah 2 plus baru yang kita dapat dari surah Maryam. Sekarang kita pindah ke surah yang lain, melanjutkan kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam, yaitunya di surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 89 dan 90, yang artinya, dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Maka kami kabulkan doanya, dan kami beri dia keturunan bernama Yahya. Lanjut, plus yang ketiga ada di dalam surah ini, wa aslahna lahu zawja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Maksudnya yang tadinya mandul jadi bisa mengandung. Sekarang kita beralih ke dalil yang terakhir, surah Ali Imran, surah nomor 3, ayat 38 dan 39, yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Kemudian Allah memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa dan nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Dari arti ayat di surah Ali Imran ini, bisa kita ambil lagi banyak plus-plus yang terdapat dari permintaan atau dari doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dikatakan, musaddiqan bikalimatin minallah. Yahya ini nanti kalau besar, dia akan menjadi orang yang akan mempercayai Allah. Itu adalah plus yang keempat. Dan plus yang kelimanya, wasayyidan, dan akan menjadi tuan. Plus yang keenam, wahasuran, akan menjadi raja. Plus selanjutnya, wanabiyan, akan menjadi nabi. Jadi, plus, 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 plus. Nabi Zakaria hanya meminta satu tadi, tapi diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran dari doa Nabi Zakaria. Kuncinya asalkan sabar sampai ke garis finishnya. Sahabat Hendrix, inilah kisah unik dari Nabi Zakaria alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya, Hendrix Litarik Sutansati. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.